Halo semuanya, kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini akan membawakan sebuah materi yang berjudul permintaan dan penawaran agregat. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami dimulai dari yang pertama atas nama Nikadek Sania Della Puspitasari dengan NIM 21075311153. Selanjutnya, saya sendiri atas nama Kade Ayu Novita Permatasari dengan NIM 21075311154. Selanjutnya, atas nama Nimade Krista Cahya Kireina dengan NIM 21075311155. Selanjutnya, atas nama Ade Ermalini dengan NIM 21075311156. Dan yang terakhir atas nama Imade Indra Prayoga dengan NIM 21075311160. Nah, setelah selesai perkenalan dari masing-masing anggota kelompok kami, selanjutnya yuk kita mulai simak untuk materinya. Halo semuanya, saya Nikadek Sania Della Puspitasari akan menjelaskan materi mengenai fluktuasi ekonomi. Yuk disimak bareng-bareng. Tentunya timbul pertanyaan di benak kalian, fluktuasi itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disingkat KBBI, fluktuasi adalah suatu gejala yang memperlihatkan keadaan naik turunnya harga. Fluktuasi merupakan sebuah ketidakpastian. Hal ini sangat berkaitan erat dengan nilai mata uang. Selain itu, ketidakpastian ini sangat berdampak pada perubahan harga pasar. Lantas, bagaimana pendapat para ahli mengenai fluktuasi ekonomi ini? Menurut Surya dan Yohanes pada tahun 2017, fluktuasi ekonomi merupakan perubahan naik turunnya suatu variabel yang terjadi sebagai akibat dari mekanisme pasar. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, fluktuasi ekonomi merupakan sebuah ketidakpastian yang sangat berdampak pada perubahan harga pasar. Ketidakpastian harga ini terjadi karena adanya pengaruh penawaran dan permintaan. Secara tradisional, fluktuasi dapat diartikan sebagai perubahan nilai. Kegiatan dalam perekonomian berfluktuasi dari tahun ke tahun. Adapun dampak dari fluktuasi ekonomi ini ada dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif dari fluktuasi ekonomi tentunya kinerja keuangan menjadi tidak baik yang akan berakibat pada kenaikan dan penurunan harga-harga barang di pasar secara tidak pasti. Namun, fluktuasi ekonomi ini juga dapat memberikan dampak yang positif, misalnya seperti kenaikan harga minyak pasar dunia yang terjadi selama 10 tahun. Mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2011. Dampak positif yang dirasakan dari fluktuasi ekonomi Indonesia saat itu adalah pertumbuhan ekonomi dan penekanan laju inflasi domestik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 3 fakta utama mengenai fluktuasi ekonomi. Fakta pertama, fluktuasi dalam perekonomian sifatnya tidak teratur dan tidak dapat diprediksikan. Fakta kedua, kebanyakan besaran ekonomi makro berfluktuasi bersama-sama. Dan fakta ketiga, saat hasil produksi turun, tingkat pengangguran naik. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai fakta pertama, yaitu fluktuasi dalam perekonomian sifatnya tidak teratur dan tidak dapat diprediksikan. Pada kenyataannya, fluktuasi ekonomi tidak semuanya teratur dan hampir tidak mungkin dapat diperkirakan dengan tepat. Seperti gambar yang tampil di layar teman-teman sekalian, merupakan gambar yang menunjukkan periode resesi. Seperti diperlihatkan pada figur atau gambar, resesi tidak terjadi pada interval yang sama dan teratur. Beberapa resesi saling berdekatan, seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 2001. Terkadang selama bertahun-tahun kondisi perekonomian berjalan tanpa resesi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fakta kedua, yaitu kebanyakan besaran ekonomi makro berfluktuasi bersama-sama. Ternyata, untuk memantau fluktuasi jangka pendek, kita dapat menggunakan ukuran apa saja. Sebagian besar variabel ekonomi makro
yang mengukur beberapa jenis pendapatan, pengeluaran, atau produksi berfluktuasi secara bersama-sama. Walaupun berbagai variabel ekonomi makro berfluktuasi secara bersamaan, namun nilai fluktuasinya berbeda-beda. Seperti pada gambar yang tampil di layar teman-teman, menunjukkan bahwa pembelanjaan investasi lebih besar melampaui siklus bisnis. Walaupun investasi merupakan salah satu komponen dari PDB, ketika kondisi ekonomi memburuk, kebanyakan penurunan yang terjadi ini terkait dengan pengeluaran untuk pabrik-pabrik baru, perumahan, dan perlengkapan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fakta ketiga, yaitu saat hasil produksi turun, tingkat pengangguran naik. Perubahan-perubahan pada output perekonomian dalam bentuk barang dan jasa erat kaitannya dengan perubahan dalam utilisasi angkatan kerja. Dengan kata lain, ketika PDB real menurun, tingkat pengangguran meningkat. Pada gambar yang tampil di layar teman-teman menunjukkan tingkat pengangguran. Wilayah yang diarsir pada gambar menunjukkan resesi. Setiap kali terjadi resesi, tingkat pengangguran meningkat tajam. Ketika resesi berakhir dan PDB real mulai berkembang, tingkat pengangguran menurun secara perlahan. Tingkat pengangguran tidak pernah mencapai nol, hanya berfluktuasi di sekitaran tingkat alamiahnya saja. Adapun jenis-jenis fluktuasi ekonomi berdasarkan periodenya ada dua. Yang pertama yaitu fluktuasi ekonomi jangka pendek dan yang kedua fluktuasi ekonomi jangka panjang. Untuk penjelasan selengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semua, saya Kade Ayu Novita Permatasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang dimana sebelumnya sudah dijelaskan mengenai fluktuasi ekonomi yang terbagi menjadi dua periode waktu, yakni fluktuasi ekonomi dalam jangka panjang dan juga dalam jangka pendek. Nah, karena itu sekarang saya di sini mau jelasin tentang apa sih fluktuasi ekonomi dalam jangka panjang? Fluktuasi kan berarti naik turun. Jangka panjang itu kalau dalam akuntansi artinya periode lebih dari 1 tahun. Berarti kalau begitu fluktuasi ekonomi dalam jangka panjang adalah naik turunnya perekonomian suatu negara dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun ya. Eits, bukan begitu ya teman-teman. Jadi, perbedaan antara fluktuasi ekonomi dalam jangka panjang dan jangka pendek itu terletak pada asumsi harganya. Di mana dalam jangka panjang harga itu diasumsikan bersifat fleksibel. Artinya, harga dapat merespon adanya perubahan permintaan maupun perubahan penawaran. Harga yang fleksibel ini akan direpresentasikan oleh kurva long run aggregate supply atau bisa disingkat kurva LRAS vertikal. Bisa dilihat pada kurva, jika aggregate demand atau AD berubah, misalkan terdapat AD1 dan AD2, maka harga akan fleksibel berubah menjadi P1 maupun P2. Setelah jangka panjang, ada juga nih temennya yakni fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Bagaimana dengan fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek? Jangan pakai pengertian kalau fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek itu naik turunnya perekonomian suatu negara dalam kurun waktu kurang dari setahun lagi ya. Jadi berbeda dengan jangka panjang. Fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek harga cenderung kaku atau sticky pada titik tertentu. Tetapi kaku di sini bukan berarti tidak dapat berubah atau bersifat fix ya teman-teman. Namun kaku berarti sulit untuk dapat menyesuaikan perubahan terhadap permintaan maupun penawaran. Dalam jangka pendek, harga yang cenderung kaku akan direpresentasikan oleh kurva short run aggregate supply atau bisa disingkat kurva SRAS horizontal. Bisa dilihat pada kurva, dalam jangka pendek harga dinyatakan kaku dikarenakan apabila terjadi perubahan pada AD, maka hal tersebut tidak menyebabkan perubahan pada harga. Selanjutnya di sini saya bakalan bahas mengenai siklus bisnis.
Siklus bisnis merupakan keadaan yang menunjukkan fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek pada sebuah aktivitas ekonomi agregat. Dalam siklus bisnis ini terdapat beberapa fase yang terbagi menjadi 4 fase. Bisa dilihat mengenai grafiknya. Yang pertama ada trough. Ini merupakan palung atau titik terendah di mana menunjukkan suatu negara sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif karena permintaan dan penawaran turun serendah mungkin. Yang kedua ada ekspansi. Ekspansi merupakan periode ketika aktivitas ekonomi agregat meningkat. Selama tahap ini, ekonomi menunjukkan masa-masa yang baik. Seperti contohnya permintaan konsumen yang kuat, PDB meningkat, tingkat pengangguran rendah, dan pendapatan penduduk meningkat. Yang ketiga ada peak. Peak merupakan puncak atau titik tertinggi pada suatu pemulihan perekonomian. Pada tahap ini, indikator ekonomi berhenti meningkat karena telah mencapai titik tertingginya. Banyak para pebisnis maupun individu memeriksa kembali anggaran mereka untuk mengantisipasi penurunan aktivitas ekonomi. Dan yang terakhir ada resesi. Tahap ini dimulai ketika ekspansi berakhir dan aktivitas ekonomi mulai menurun. Halo semuanya, kenalin nama saya Nimade Krisajaya Kirena. Kali ini saya akan menjelaskan tentang permintaan agregat. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu permintaan agregat? Jadi, permintaan agregat adalah jumlah atau total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada tingkat inflasi yang ada di dalam negara. Permintaan agregat ini juga memiliki bentuk suatu kurva. Bentuk kurva dari permintaan agregat adalah downward sloping. Berbentuk downward sloping ada alasannya juga loh. Alasan mengapa kurva permintaan agregat berbentuk downward sloping ada 3, yaitu yang pertama ada efek kekayaan. Ketika tingkat inflasi turun, maka nilai uang akan naik. Ketika nilai uang naik, masyarakat akan meningkatkan daya beli. Contoh, pada awalnya, satu kue seharga Rp20.000. Setelah mengalami menurunnya inflasi, satu kue seharga Rp10.000. Harga tersebut mendorong daya beli masyarakat untuk membeli lebih menjadi 2 kue seharga Rp20.000. Dengan begitu, outputnya pun meningkat. Yang kedua adalah efek suku bunga. Ketika nilai inflasi turun, maka Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga. Ketika suku bunga menurun, maka investasi akan meningkat. Dengan begitu, outputnya juga akan meningkat. Yang ketiga adalah efek nilai tukar mata uang. Saat inflasi menurun, overnight rate diturunkan Bank Indonesia. Overnight rate merupakan suku bunga pinjam antar bank dalam satu hari untuk menutupi likuiditas. Saat overnight rate turun, maka suku bunga menurun. Oleh karena itu, suku bunga domestik lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga di luar negeri. Investasi dari luar Indonesia meningkat dan suplai rupiah meningkat di pasar nilai tukar mata uang. Dengan begitu, terjadi depresiasi rupiah yang menyebabkan ekspor meningkat dan kuantitas meningkat. Selanjutnya adalah pergeseran kurva permintaan agregat. Kenapa ya kurva permintaan agregat bisa bergeser? Seperti yang kita ketahui, permintaan agregat atau agregat demand disimbolkan dengan AD sama dengan C ditambah I ditambah G dan ditambah dengan NX, di mana C merupakan konsumsi, I merupakan investasi, G merupakan pengeluaran pemerintah, dan NX merupakan ekspor neto. 4 hal inilah yang menyebabkan kurva permintaan agregat dapat bergeser. Selanjutnya, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada konsumsi. Ketika pajak penghasilan turun, maka pendapatan akan bertambah dan konsumsinya meningkat. Ketika konsumsi naik, kurva akan bergeser ke kanan. Yang kedua adalah investasi. Ketika investasi meningkat, permintaan agregat akan meningkat. Saat investasi meningkat, maka kurva akan bergeser ke kanan. Yang ketiga adalah belanja pemerintah. Ketika pengeluaran pemerintah naik, maka permintaan agregat akan naik. Saat pengeluaran meningkat, kurva akan bergeser ke sebelah kanan.
Yang terakhir adalah ekspor neto. Misal, pemerintah ingin mengurangi impor, maka pemerintah akan menaikkan tarif yang menyebabkan impor menurun. Ketika impor menurun, ekspor neto akan naik dan kurva akan bergeser ke kanan. Sekian dari materi saya, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Ade Ermalini. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi yang ada dalam ilmu ekonomi makro, yaitu penawaran agregat. Nah, apa sih itu penawaran agregat? Menurut Sadono Sukirno dalam bukunya yang berjudul Makroekonomi Teori Pengantar, penawaran agregat adalah penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Analisis mengenai penawaran agregat dapat dilakukan dengan bantuan kurva. Menurut Mankiw dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ekonomi Makro, kurva penawaran agregat menyatakan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dan dijual pada tingkat harga tertentu. Kurva penawaran agregat berbeda dengan kurva permintaan agregat yang telah dijelaskan sebelumnya. Kurva ini memiliki dua bentuk yang ditentukan oleh periodenya. Periode tersebut dapat dibedakan menjadi jangka panjang dan jangka pendek. Pada kurva jangka panjang akan dibahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi dan pergeseran kurva penawaran. Lalu pada pembahasan kurva jangka pendek akan dibahas tentang teori-teori mengenai kurva dan pergeserannya. Pertama-tama saya akan membahas mengenai kurva penawaran agregat jangka panjang. Kurva penawaran agregat jangka panjang berbentuk vertikal seperti yang terlihat pada gambar. Hal tersebut dikarenakan faktor tingkat harga tidak memengaruhi tingkat penawaran agregat. Sehingga meskipun tingkat harga berubah, kuantitas output penawaran agregat selalu tetap. Bentuk kurva yang vertikal ini merupakan salah satu penerapan dari konsep dikotomi klasik dan kenetralan moneter yang mengasumsikan variabel-variabel real tidak dipengaruhi oleh variabel nominal. Dalam kasus ini yang menjadi variabel real adalah jumlah output penawaran dan yang menjadi variabel nominal adalah tingkat harga. Perlu diingat jika konsep ini hanya berlaku untuk periode waktu yang lama atau jangka panjang dan tidak dapat digunakan untuk menganalisis perubahan dalam 1 atau 2 tahun saja. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi penawaran agregat jangka panjang adalah faktor-faktor produksi seperti jumlah tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan teknologi yang digunakan. Faktor-faktor inilah yang selanjutnya akan mengakibatkan pergeseran pada kurva penawaran agregat. Selanjutnya mengenai pergeseran kurva. Pada kurva penawaran agregat jangka panjang, kuantitas penawaran yang ditunjukkan berada pada kondisi tetap dalam berapapun tingkat harga itu disebut dengan output potensial atau output alamiah. Ketika terjadi perubahan pada output alamiah, maka kurva penawaran jangka panjang akan mengalami pergeseran, baik ke kiri maupun ke kanan. Pergeseran ke kanan artinya jumlah output alamiahnya mengalami peningkatan, sedangkan pergeseran ke kiri menunjukkan jumlah output alamiahnya akan mengalami penurunan. Faktor-faktor yang menyebabkan kurva penawaran agregat jangka panjang bergeser ke kiri, yang pertama ada menurunnya jumlah tenaga kerja. Misalnya, banyak tenaga kerja yang pindah kerja ke luar negeri, atau upah tenaga kerja yang meningkat, sehingga perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Yang kedua yaitu menurunnya jumlah modal. Nah, misalnya ketika suatu perusahaan mengalami kerugian, sehingga modal untuk berproduksinya menjadi berkurang. Dan yang terakhir adalah menurunnya sumber daya alam. Contohnya ketika terjadi kemarau berkepanjangan sehingga sumber daya yang berasal dari pertanian atau perkebunan jumlahnya berkurang. Tentunya ketiga hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya produksi atau penawaran suatu barang atau jasa. Nah, kemudian faktor yang menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan merupakan kebalikan dari yang tadi, yaitu ada meningkatnya jumlah tenaga kerja, meningkatnya jumlah modal, meningkatnya jumlah sumber daya alam, dan ada juga meningkatnya teknologi yang digunakan. Karena dengan meningkatnya teknologi, maka kegiatan produksi akan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kurva penawaran agregat jangka pendek. Kurva penawaran agregat jangka pendek berbentuk miring ke atas seperti diperlihatkan pada gambar. Hal ini berarti dalam jangka pendek atau periode 1 atau 2 tahun, tingkat harga akan memengaruhi tingkat penawaran barang atau jasa. Ketika terjadi kenaikan tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian, akan cenderung meningkatkan pula penawaran dari barang dan jasa. Dan sebaliknya, ketika terjadi penurunan tingkat harga dalam suatu perekonomian, maka akan cenderung menurunkan penawaran atas barang dan jasa. Penyebab kurva penawaran agregat jangka pendek berbentuk miring ke atas dapat dianalisis melalui 3 teori. Teori-teori tersebut yaitu teori kekakuan upah, teori kekakuan harga, dan teori kesalahan persepsi. Menurut teori kekakuan upah, kurva penawaran agregat jangka pendek berbentuk miring ke atas dikarenakan upah nominal yang bersifat kaku atau sulit untuk diubah. Kekakuan upah tersebut biasanya disebabkan oleh adanya kontrak kerja berjangka waktu,
sehingga upah nominal tidak bisa diubah sembarang waktu. Contoh hubungan antara kekakuan upah dengan penawaran agregat jangka pendek yaitu ketika terjadinya penurunan harga, dan karena sifat upah nominal yang kaku, maka upah nominal karyawan nilainya tetap. Hal ini akan menyebabkan upah real karyawan atau yang merupakan hasil dari upah nominal dibagi harga output akan meningkat. Dikarenakan upah real yang merupakan komponen dari biaya real meningkat, maka entitas akan berusaha mengurangi biaya realnya dengan cara mengurangi tenaga kerja yang digunakan. Berkurangnya tenaga kerja tentu akan berimplikasi kepada penurunan jumlah produksi, sehingga jumlah penawaran agregat juga ikut menurun. Teori kedua yaitu teori kekakuan harga, yang menyatakan bahwa harga suatu barang atau jasa tertentu lambat menyesuaikan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Misalnya, kondisi ekonomi mengalami perubahan yang tidak diduga, seperti penyusutan jumlah uang beredar, yang mengakibatkan turunnya keseluruhan tingkat harga dalam jangka panjang. Meskipun beberapa perusahaan mungkin akan berusaha mengubah harga penawaran mereka secepatnya, namun akan ada perusahaan yang tidak melakukan hal tersebut. Akibatnya, perusahaan tersebut akan menawarkan harga yang lebih tinggi dari tingkat harga keseluruhan. Hal ini menyebabkan penjualan mereka menurun, sehingga perusahaan akan mengurangi produksinya sekaligus mengakibatkan penurunan penawaran agregat. Teori yang terakhir yaitu teori kesalahan persepsi. Teori ini menyatakan bahwa perubahan-perubahan dalam tingkat harga secara keseluruhan terkadang dapat menyesatkan. Contohnya, ketika terjadi penurunan keseluruhan tingkat harga dari harga yang diharapkan, produsen dapat salah beranggapan bahwa keuntungan mereka dalam memproduksi akan turun. Hal ini menyebabkan produsen akan mengurangi jumlah produksi dan penawaran mereka. Nah, pada kurva penawaran agregat jangka pendek juga terjadi pergeseran. Faktor-faktor penyebabnya adalah sama dengan penyebab bergesernya kurva penawaran agregat jangka panjang, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, serta teknologi. Analisis arah pergeseran baik ke kanan maupun ke kiri pada kurva ini juga sama dengan kurva yang ada pada jangka panjang. Namun ada satu variabel lain yang memengaruhi pergeseran kurva, yakni tingkat harga yang diharapkan masyarakat. Contoh dari pengaruh tingkat harga yang diharapkan masyarakat pada pergeseran kurva dapat dilihat dari hubungan antara upah karyawan dengan tingkat harga. Ketika tingkat harga yang diharapkan naik, upah karyawan juga ikut naik sehingga biaya perusahaan bertambah. Akibatnya perusahaan akan mengurangi biaya dengan cara mengurangi jumlah penawarannya. Hal ini menyebabkan kurva penawaran agregat jangka pendek akan bergeser ke kiri. Begitupun sebaliknya, apabila tingkat harga yang diharapkan turun, upah karyawan juga akan turun sehingga menurunkan biaya perusahaan. Dengan turunnya biaya perusahaan, perusahaan akan berusaha menambah tingkat penawarannya, sehingga kurva penawaran agregat jangka pendek akan bergeser ke kanan. Hai, saya Indra Prayoga akan menjelaskan penyebab fluktuasi ekonomi. Penyebab fluktuasi ekonomi ada dua. Yang pertama yaitu pergeseran permintaan agregat. Pergeseran permintaan agregat. Dalam jangka pendek, perekonomian bergerak di sepanjang kurva penawaran agregat. Jangka pendek awal AS1 yang melaju dari titik A ke titik B. Seiring dengan pergerakan tersebut, output jatuh dari Y1 ke Y2 dan tingkat harga jatuh dari P1 ke P2. Tingkat output yang jatuh menandakan bahwa perekonomian berada pada resesi. Perusahaan-perusahaan merespon penjualan dan produksi yang lebih rendah dengan mengurangi jumlah pekerja. Pesimisme terhadap masa depan adalah jatuhnya penghasilan dan naiknya angka pengangguran. Tanpa tindakan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan, resesi akan sembuh dengan sendirinya setelah jangka waktu tertentu. Karena terjadinya pengurangan pada permintaan agregat, tingkat harga pun jatuh. Pada akhirnya, harapan mengejar ketertinggalan dengan kenyataan ini dan tingkat harga harapan juga akan jatuh. Karena jatuhnya tingkat harga harapan mengubah upah harga dan persepsi kurva penawaran agregat jangka pendek pun akan bergeser ke kanan dari AS1 ke AS2. Penyesuaian harapan ini seiring berjalannya waktu membuat perekonomian dapat mendekati titik C, di mana kurva permintaan agregat yang baru AD2 melintasi kurva penawaran agregat
jangka panjang. Yang kedua, pergeseran penawaran agregat. Pergeseran penawaran agregat. Kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser dari kiri dari AS1 ke AS2. Pada kurva tersebut, perekonomian bergerak sepanjang kurva permintaan agregat yang melaju dari titik A ke titik B. Hasil perekonomian ini merosot dari Y1 ke Y2, sedangkan tingkat harga naik dari P1 ke P2. Karena perekonomian sedang mengalami stagnasi atau hasil yang merosot dan inflasi atau harga-harga naik, peristiwa ini terkadang disebut dengan stagflasi. Perubahan-perubahan kebijakan akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan dari AD1 ke AD2. Cukup tepat untuk mencegah pergeseran pada penawaran agregat agar tidak mempengaruhi output. Perekonomian bergerak secara langsung dari titik A ke titik C. Output tetap pada tingkat alamiahnya, sedangkan tingkat harga naik dari P1 ke P3. Pembuat kebijakan dikatakan mengakomodasi pergeseran dari penawaran agregat karena mereka membuat kenaikan biaya dapat secara permanen mempengaruhi tingkat harga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.